Semangat. Sekolah tadi belum makan. Oh belum makan. Nanti setelah saat istirahat makan ya. Iya, Bu. Gimana hari ini? Pada masak semua atau enggak? Enggak. Minum. Iya, Bu. Minum terlambat. Berarti hari ini ada dua yang ada satu yang sakit lalu yang satu nanti Terlambat. Iya. Ada 3, Bu. Ada 3 Stephen, Bu. Oh, ada 3 Stephen, banyak banget ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Ya, berdoa akan Ibu Titin. Oke, Bu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, siapa di sini yang masih ingat materi pelajaran minggu lalu? Lupa. Loh, lupa. Nah, materi minggu lalu itu kan kita sudah mempelajari tentang sakramen taubat. Nah, sekarang Ibu akan mengajar tentang hak dan kewajiban sebagai orang beriman di masyarakat. Nah, dalam materi ini apa aja sih yang bakal kita pelajari? Nah, yang pertama kita akan belajar bersama-sama tentang pemahaman hak dan kewajiban sebagai orang beriman di tengah masyarakat. Kemudian mengamati gambar tentang kewajiban dan hak sebagai anggota masyarakat. Kemudian memahami perikop dalam kitab suci dan Gaudium et Spes artikel 1 tentang sikap Yesus terhadap kewajiban di tengah masyarakat. Lalu yang terakhir bersita kembali pengalaman yang sudah dilakukan dalam bentuk pelayanan gereja di tengah kegiatan masyarakat. Nah, jadi anak-anak kita pada materi ini kita akan mempelajari berapa hal? 4. Oke, betul sekali 4 ya. Ada 4 hal yang akan kita pelajari bersama. Kemudian, siapa di sini yang tahu pengertian dari hak dan kewajiban? Siapa yang tahu? Tidak tahu. Hak. Oh, Gusti kenapa itu? Kok gini? Gusti mau menjawab silakan. Apa, Bu? Aku bobo tadi, Bu. Oh, Bobo. Ya sudah nanti perhatikan lagi ya. Dihukum, Bu. Dikeluarin aja. Diajarin dulu PS, Bu, sekarang. Baik, siapa di sini yang tahu? Ayo tunjuk tangan. Pengertian dari hak dan kewajiban. Tidak tahu, Bu. Hak itu apa yang kita peroleh? Ya, lalu ada tambahan? Oke, hak yang kita peroleh betul. Lalu ada lagi? Kewajiban, Bu. Kewajiban itu apa yang harus kita jalani? Betul, Gusti dan Rena. Siapa lagi ada? Indra, Bu. Anda, Bu. Martin. Kalau bagi Martin Ibu ya, hak itu adalah sebuah sesuatu yang wajib kita dapatkan gitu. Setelah kita melakukan sesuatu kita pasti dapat hak gitu. Terus kalau kewajiban itu adalah sebuah tindakan yang harus aku lakukan untuk mendapatkan hak tersebut gitu Bu. Jadi saling berkaitan satu sama lain gitu Bu. Betul sekali, tepuk tangan. Kalian sudah menjawab ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan lagi bahwa hak adalah kuasa menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Nah, ini hak itu kita sudah memperoleh sejak kita lahir. Jadi kita memiliki hak itu setelah kita sudah lahir itu kita sudah mempunyai hak tersebut. Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau suatu keharusan. Jadi kita memiliki kewajiban yang harus kita lakukan, kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian, nah Ibu mau bertanya, di sini kan anak-anak masih kelas 9 SMP ya, sebagai siswa-siswi 9 SMP. Jadi anak-anak tahu nggak hak dan kewajiban sebagai siswa-siswi SMP di Bruder
Giliran Purworejo. Siapa yang tahu? Hak untuk belajar. Ya, betul Rena, hak untuk belajar. Lalu siapa lagi? Hak untuk mendapatkan fasilitas sekolah. Betul. Lagi siapa? Kewajiban untuk sekolah. Ya, hak kewajiban untuk sekolah bisa. Lalu siapa lagi? Hak mendapat nilai. Untuk mendapat nilai. Kewajiban mendapat nilai yang sangat bagus. Baik, jadi Sangat-sangat. kewajiban bayar uang sekolah, Bu. Iya, betul. Itu Wajib bayar maksud SPP. ya. Bayar Oke, SPP. sekarang Ibu jelaskan lagi. Nah, sebagai siswa-siswi SMP di Bidan Projo ini, kita memiliki hak. Yang pertama betul tadi dikatakan Rena, hak untuk belajar. Hak untuk mendapatkan ilmu ya, ilmu dari guru. Kemudian kita juga memiliki hak untuk mendapatkan kedamaian kerukunan di lingkungan sekolah kita. Kemudian kita juga memiliki kewajiban untuk belajar, untuk sekolah. Lalu tadi juga ada yang menyebutkan kewajiban untuk membayar uang sekolah. Gitu. Tapi di sini bukan berarti kita yang harus membayar seutuhnya, uang sekolah, tetapi orang tua kita, karena orang tua kita juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk membiayai kita sekolah. Gitu. Ya, Bu. Jadi, nah di sini ada hak dan kewajiban menurut undang-undang yang ada di negara kita. Yang pertama itu cukup banyak ya, ternyata cukup banyak hak yang kita miliki di negara kita, yaitu ada hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk mendapat perlindungan yang sama, kemudian hak untuk mendapat pendidikan yang dan berkesempatan berkembang, kemudian hak untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, sebelum Ibu melanjutkan kewajiban ya, ke dalam kewajiban, Ibu mau bertanya, anak-anak ada yang kurang paham dengan hak-hak yang kita miliki di negara ini enggak? Ada sesuatu yang masih kurang jelas dari hak yang ada di depan ini? Hak kemerdekaan, Bu. Siapa tadi yang bertanya ya? Oh, dia hak untuk kemerdekaan. Oke, jadi hak untuk kemerdekaan itu di mana kita memiliki kebebasan untuk menentukan kehidupan kita. Semisal kita kan sekarang ini menjadi siswa-siswi ya. Semoga tidak terjadi ya. Semisal ada kasus pembulian. Nah, kita berhak untuk melawan pembulian tersebut karena kita juga memiliki kebebasan untuk menentukan kehidupan yang nyaman untuk diri kita. Itu. Ada lagi? Ya? Saya belum paham ini tentang hak untuk memiliki. Oh, hak untuk memiliki. Oke, pertanyaan bagus. Nah, hak untuk memiliki di sini artinya bukan untuk memiliki pacar atau miliki teman yang lain gitu ya. Tapi di sini yang dimaksud hak untuk memiliki itu di mana kita memiliki suatu benda. Nah, semisal kita di rumah memiliki laptop, lalu motor, lalu mobil. Nah, itu tandanya kita mempunyai hak untuk memiliki benda-benda yang ada di rumah yang kita miliki. Selanjutnya ada lagi yang bertanya? Cukup, Bu. Oke, jadi selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang kewajiban ya. Kewajiban juga ada wajib menjaga ketertiban umum, wajib menaati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Kemudian wajib turut serta dalam pembangunan masyarakat agar kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Kemudian wajib memelihara keamanan, wajib mengupayakan kesejahteraan, wajib memelihara kebersamaan dan kerukunan
pajak. Pajak apa sih? Nah, yang dimaksud itu pajak, kan kita ada rumah ya, ada rumah di rumah gitu ya. Jadi rumah itu kita juga berkewajiban untuk membayar pajak. Nah, tapi bukan kita ya. Sementara itu bukan kita, tetapi orang tua kita. Kemudian gambar kedua ada gambar apa? Orang mengajar dan anak belajar. Betul. Seperti kita di sini ya. Ya, betul. Jadi seperti di kelas kita di sini bahwa ibu sebagai guru memiliki kewajiban untuk mengajar anak-anak di kelas. Kemudian anak-anak juga memiliki hak untuk mendapat ilmu, pengetahuan. Kemudian memiliki kewajiban untuk mengerjakan tugas dan belajar ya. Kemudian di gambar 3 ada gambar apa? Gotong royong. Gotong royong dulu. Saling Kerja membantu, bersama. Kerja bakti. Kerja bakti, Bu. Dengan baik dengan sesama. Ya betul, betul sekali ya anak-anak. Ibu sama kalian aktif sekali. Jadi di gambar 3 itu betul ya ada suatu rombongan orang yang mana itu sedang di tengah-tengah hidup bermasyarakat ya. Nah itu menggambarkan bahwa kita memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan di tengah masyarakat. Kemudian memiliki kewajiban untuk ikut serta terlibat dalam kegiatan di masyarakat. Seperti yang di gambar itu ada gotong royong, kita wajib mengikuti kegiatan gotong royong tersebut. Kemudian di gambar 4 ada gambar apa? Timbangan itu dapat Iya. Betul sekali ya, itu ada timbangan ya. Nah itu di dalam timbangan itu tentunya ada tulisan hak dan kewajiban. Nah itu menggambarkan bahwa hak dan kewajiban sama rata, memiliki keseimbangan yang sama. Jadi hak dan kewajiban itu tidak ada yang semisal hak yang lebih banyak nih, kita memiliki hak yang lebih banyak ketimbang kewajiban. Tidak seperti itu, tetapi kita memiliki hak dan kita juga memiliki kewajiban yang harus kita lakukan. Baiklah. Iya, begitu. Nah, di sini Ibu ada mengkaitkan dengan Injil yang berkaitan dengan tema kita, materi kita pada hari ini. Nah, siapa yang mau membaca? Oke, Cia. Injurit kan?
pajak pada pemerintah dan negara kita. Nah, selanjutnya ada pesan lain lagi bahwa kita harus menghargai segenap pejabat negara dan juga kepala pemerintah yang ada di negara kita. Kemudian kita diharapkan dapat melakukan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dengan melaksanakan hak dan kewajiban yang kita miliki. Nah, misalnya yang sudah tadi Ibu jelaskan ya dalam gambar tadi itu, bahwa kita sebagai anggota masyarakat juga memiliki hak untuk mendapat kesejahteraan, kemudian memiliki kewajiban yang harus membayar pajak. Tuh. Nah, selanjutnya Ibu akan menghubungkan dengan dokumen tadi ya. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan bahwa dalam dokumen Gaudium et Spes, tepatnya pada di artikel 1, nanti Ibu berikan teksnya melalui WA ya, WA group ya. Iya, Bu. Nanti biar anak-anak bisa sambil belajar dan bisa menjadi bahan ujian minggu depan. Udah punya HP Bu. Iya, nggak punya HP Bu. Nggak punya HP. Nanti Ibu bilang ke orang tua ya. Iya, Bu. Bilang untuk menyampaikan maksudnya ya. Menyampaikan. Nah, ini juga Gaudium et Spes pada artikel 1 itu juga menekankan bahwa kita memiliki hak dan memiliki hak untuk menerima kegembiraan dan harapan yang dimana kita tidak tidak seharusnya kita mendapatkan penderitaan, penindasan, bahkan kesedihan yang mungkin dari orang lain yang bisa mempengaruhi hidup kita gitu. Nah, lalu kita dalam dokumen ini juga menekankan bahwa kita memiliki kewajiban untuk menumbuhkan persatuan kita di hidup masyarakat, tengah hidup bermasyarakat. Nah, nanti dibaca lagi ya di rumah ya. Ya. Ya, Bu. Kemudian kesimpulan dari pelajaran tadi sampai terakhir Gaudium et Spes tadi, siapa yang mau menjawab inti dari pelajaran kita pada hari ini? Rida. Nggak sempat baca tadi Bu. Kenapa Rida? Nggak sempat baca tadi Bu. Oh, bukan hanya Gaudium et Spes tadi, tapi yang sudah Ibu jelaskan dari tadi. Jadi tadi kan Ibu sudah menjelaskan dan teman-teman juga tadi sudah menjelaskan juga, sudah menjawab. Nah, oh ya, Lydia. Setiap manusia itu mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Betul. Kalau menangkap dari penjelasan Ibu, hak dan kewajiban itu seimbang. Ya, betul sekali ya. Siapa lagi? Oh, boleh. Kan waktu awal Ibu menerangkan bahwa kita itu sejak lahir sudah mempunyai hak. Misalnya contohnya sejak lahir hak apa yang kita sudah miliki. Oke, baik. Terima kasih teman kita. Nah, hak sejak lahir itu yang dimaksud yaitu hak untuk hidup seperti tadi yang sudah dijelaskan itu dalam undang-undang juga sudah tertera bahwa kita memiliki hak untuk hidup. Hak untuk hidup itu seperti apa? Hak sejak lahir itu seperti apa sih? Seperti kita dikeluarkan dari kandungan ibu kita. Nah, itu kita memiliki hak untuk hidup, untuk menghirup udara segar di dunia nyata. Nah, dan kita juga memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang terhadap orang tua kita. Terus kita juga mendapatkan hak dan hak untuk menerima didikan dari orang tua kita gitu. Nah, baik. Jadi kesimpulannya seperti yang tadi sudah dikatakan teman-teman yang lain ya, bahwa kita sebagai manusia dan khususnya sebagai anggota yang hidup di tengah-tengah masyarakat, kita memiliki hak dan kewajiban yang sama, mau laki-laki ataupun perempuan ya. Ya, Bu. Kemudian Ibu ada tugas. Ini tugas sebagai tambahan nilai kalian saat semisal nanti soal ujian kalian jelek ya, tapi Ibu tidak mengharapkan itu ya.
kasih Bu. Ya. Itu wawancara tokoh-tokoh dan terlibat aktif dalam pembangunan masyarakat itu misalnya apa, Bu? Misalnya ya, misal tokoh Katolik itu seperti misalnya Romo di tempat ibu itu sangat aktif di masyarakat. Romo itu mau ikut terjun langsung untuk gotong royong untuk mengikuti kegiatan di desa. Nah itu bisa menjadi tokoh Katolik, bisa diwawancarai juga begitu. Tapi sebenarnya nggak cuma Romo aja ya, seperti diakon, suster dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Kemudian nanti setelah wawancara, anak-anak membuat laporan ya. Baik? Ya. Nah, nanti minggu lalu saat pertemuan dikumpulkan. Nah, nanti laporannya itu ditulis ya. Sudah paham semuanya? Baik. Nah, belajar kita sudah selesai. Tadi di awal kan kita juga sudah berdoa. Nah, sebaiknya di akhir ini kita berdoa juga. Siapa yang memimpin doa? Jadi Bu. Baik, Rijun silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.